Di antara pemain bola kita dari SMA ada yang terpilih, minimal ya bermain Jawa Tengah, nanti kantor dari pemain apa itu kan ternyata ada yang dari Banjarnegara, dari mana ya, ternyata banyak tuh dari Banjarnegara salah kalian. Saya itu dari mana? Nah, kalau kita nanti sudah jadi, kemungkinan jadi namanya Risi itu caranya berbeda-beda. Kalau saya dengan anak-anak kan cenderung beda ini. Jadi main bola, main gitar, istilahnya hobi. Adalah main badminton, itu bahasanya senengnya kok daripada jago udut-udutan, keserang budi dawa, abang, orang bahagia. Tapi yang ngerti anaknya gambar bawaan, mintor itu malah seneng kayak dukung. Bangga lah. Dan ini bangga paling jinjiran apa-apa ya lah ya. Apa main kredit juara 1. Ini yang saya harapkan putra-putra jenengan nanti ada yang potensial karena apa? Sudah dididik. Kalau nanti sering bermain dengan klub-klub lain, pasti akan dilirik oleh pelatih. Indra Safri itu kan mencarinya bibit-bibit sepak bola bukan dari klub besar, tidak. Justru turun sampai ada yang kebencar itu kepanggil kan melihat potensinya. Jadi sini saya ngambil kayak anak nih bocah ngarit terus latihan bal-balan, insya Allah fisiknya itu luar biasa. Karena sini orang apa sih jualan rok, kafinan, gerungel, biungnya madep ngelor, ramanya madep ngidul, biung dewek-dewek, anaknya tengah madep ngulor. Wis asik dewek-dewek dunianya. Nah ini coba kita berharap nanti dari anak-anak kita itu menjadi pemain, istilahnya mengangkat dari nama sekolahan sampai meningkatkan nama desa kita. Jadi jangan brosur baru main temen. Nah, itu kan nanti ada YouTube yang datang brosur. Biasanya meliput rejim anak. Itu sekedar yang saya sampaikan. Jadi bahasa kita itu sudah minimal perhitungan seperti itu, tapi tidak ada jeleknya kami sampaikan. Barangkali Pak Aman itu kan bekas guru di sini, tentu mengerti permasalahan pendidikan, dan juga sekarang ditambah dengan kelas khusus, barangkali punya pandangan seperti apa? Monggo Pak Aman. Boleh Pak. Barangkali yang lain Pak Sohan, monggo. Saya sendiri merasakan betul bahwa hasrat anak kita mestinya kita arahkan, karena saya secara prinsip anak saya pinginnya prestasi di bidang akademik karena ada potensi. Tapi ketika anak saya setiap bermainnya bola atau futsal, akhirnya saya kalah. Nah, karena ada kelas khusus, ini juga satu solusi. Akhirnya harus mengikuti anak, tapi ada penanganan yang memang khusus gitu. Jadi kita mengikuti hasrat anak, tapi juga mengawal itu yang sebenarnya. Nah, karena sudah masuk dan ada kelas khusus, mestinya nanti pihak sekolahan khususnya pengelola, dalam hal ini pelatih dan juga wali kelas, ini harus fokus pada sebuah prestasi yang paling tidak di kancah kabupaten. Ini untuk menunjukkan istilahnya kepada wali murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah khusus karena berbiaya katakanlah lebih dari sekolah biasa. Ini harapan saya selaku wali murid, karena ya anak saya di sini percuma toh nanti akademiknya nggak tercapai, tapi dari sisi kelas yang dituju sepak bola ini tidak ada apa-apa, hanya sekolah di level kecamatan saja. Andaikan di level kecamatan kok
ibaratnya SLTA atau usianya berapa ya? Kalau lah, 17 lah ya. Kok juara 2? Itu berarti sudah bukan apa ya? Bukan sebuah janji, bukan sebuah prestasi. Karena ada kelas dan yang lain tidak ada. Kalau dibandingkan dengan U17 kampung, katakanlah desa ini, desa itu, harusnya kelas khusus ini selalu juara. Karena targetnya minimal berbicara di kabupaten. Karena kalau kabupaten sudah ada pesaing, ada MAN, dan ada SSB, mungkin juara 3 pun sudah bagus. Jadi harus ada target di situ, bukan hanya sekedar membuka kelas khusus. Gitu. Harus ada target jelas. Ini supaya tidak muspro. Katakanlah kok hanya dari tahun kedua katakanlah kelas 2. Berarti kan sudah 2 tahun. Kok tidak membuktikan kemampuan prestasi? Saya pasti akan berpikir ulang. Karena anak saya punya potensi di akademik. Makanya harus cepat-cepat dalam 1 tahun harus mengejar pelajaran supaya paling tidak ketika masuk universitas tidak kobol-kobol. Itu saja sudah telat sebenarnya kan. Karena di sini ada pertarungan saya antara anak saya mau saya arahkan di bidang akademik, tapi anak saya ke sepak bola. Memang siang malam sepak bola kan sampai jam 1 futsal. Terus beli dalam duit futsal. Balas beli dalam duit futsal. Itu. Nah, karena memang anaknya panas makanya saya harus kalah. Tapi tetap saya arahkan. Nah, harapan saya mengarahkan juga di backup oleh pihak sekolah dan hal ini pengelola, wali kelas dan kepala sekolah SMA untuk bisa menunjukkan bukti kelas ini bukan kelas kaleng-kaleng, bukan sekedar pengadakan kelas untuk menarik minat awal. Dia harus membuktikan sekaligus menarik minat masyarakat umum pada tahun-tahun berikutnya. Jadi jangan sekedar tebak intinya, harus ada targetan dan itu bisa dibuktikan, membanggakan bagi semua masyarakat, bagi wali murid, bagi sekolahan, bagi organisasi, dan sekaligus sekolah itu akan berkembang didorong oleh kelas khusus ini.